lagi bersama saya Ika, Klinik Gria Kumala Healthy Channel. Pada kali ini kita kedatangan narasumber yaitu dokter spesialis kejiwaan. Mau tahu kan kita akan membahas apa saja hari ini? Yuk ikutin terus di obrolan santai Gria Kumala. Mari kita jemput dokter ini. Siang dokter. Halo dokter. Halo, apa kabar? Iya. Baik, alhamdulillah. Baik dokter. Baik. Tadi aku lagi asik tuh. Oh, Ya, lagi bisa asik. dikemana? Ya, kan dokter, kalau saya mau tanya-tanya boleh nggak dokter? Boleh? Gimana? Kita cari tempat yang santai aja ya dokter. Oke. Halo semuanya, kita kembali lagi bersama Dokter Tiwi Kusdiningsih, spesialis kedokteran jiwa. Ya dokter? Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama dokter. Pada siang hari ini kita akan membahas apa ya dokter kira-kira? Enaknya bahas apa ya dokter? Enaknya apa ya? Kayaknya kalau siang-siang gini enak yang masem-masem, manis-masem gitu kali ya. Saya pernah Yang dengar ini dokter. merah-merah, seger-seger gitu Saya ya. pernah dengar istilah generasi strawberry. Generasi strawberry. Oke. Nah, Kira-kira generasi strawberry itu apa ya dokter ya? jadi gini Mbak Ika, generasi strawberry itu sebetulnya adalah suatu fenomena ya, fenomena pada anak-anak yang sedang masa perkembangan gitu ya, masa perkembangan. Jadi si anak-anak ini bagaimanapun juga itu adalah membutuhkan suatu saat ini memang adalah suatu masa pandemi ya, jadi mana semuanya segala aktivitas serba melalui online ya. Karena online kan sehingga membutuhkan suatu sarana. Nah, oleh karena ini marak sekali sekarang anak-anak dengan sarana menggunakan suatu fasilitas, bisa itu menggunakan gadget, bisa menggunakan sarana laptop, bisa menggunakan sarana CPU begitu ya, atau media-media lain yang khususnya adalah untuk suatu bentuk komunikasi gitu ya. Nah, oleh karena itu generasi strawberry saat ini adalah sebetulnya mereka memudahkan bagi mereka untuk mengeksplorasi dunianya gitu ya. Anak-anak tuh serba ingin tahu nih gitu ya, serba ingin tahu pada masa perkembangan. Oleh karena itu semakin ada fasilitas yang bagi mereka ya sangat membuat mereka merasa nyaman gitu ya, Terbantu nggak ya, perlu suatu susah-susah Ya. gitu ya. Nah itu sangat membantu bagi mereka untuk searching lain-lainnya gitu ya. Itulah jadi generasi seperti itu sebetulnya itu adalah untuk membentuk suatu generasi di mana mereka untuk mendapatkan sesuatu, menciptakan suatu anak yang tangguh itu tapi perlu suatu usaha gitu ya. Sementara kalau generasi strawberry itu adalah anak-anak ini mudah rentan banget gitu ya. Baperan ya dokter? Dalam kutip kalau sekarang ini lu baper gitu ya, gitu baper ya. Baperan pada seorang anak-anak itulah kenapa kita selalu mendampingi anak-anak ini agar tidak terjadi fenomena-fenomena yang tidak inginkan ya, dengan seperti generasi-generasi yang tidak kita harapkan ya. Oke. Kan buah strawberry itu bagus di dalamnya, tapi mudah busuk dokter. Mudah busuk. Supaya nggak busuk nih, Sebetulnya gampang loh Mbak. gampang. Gimana deh Supaya buah ini tetap elok dipandang ya, warnanya juga bagus ya. Kan kalau strawberry kan rasanya seger gitu ya. Asam-asam manis gitu ya. Supaya bertahan gimana? Tentunya kita harus mempunyai trik-trik gitu ya, supaya kondusif seperti buah ini, supaya lebih awet, seperti lebih bisa tangguh seperti awet ya. Demikian juga anak-anak ini perlu kita siapkan kesiapan mental pada anak-anak ini dalam menghadapi dunia-dunia pada tahun-tahun berikutnya, pada masa perkembangannya gitu ya. Kita siapkan juga pola asuh yang kondusif gitu ya. Jadi seseorang juga tidak bisa, artinya orang tua bersifat otoriter terhadap anak-anak juga tidak bisa ya. Sebetulnya adalah tetap kita kasih kesempatan kepada anak-anak itu untuk menggunakan media-media yang dia miliki dan dia memang butuhkan, namun tetap dengan pendampingan yang optimal ya. Oleh karena itu janganlah dibiarkan anak-anak ini menggunakan dalam sekian waktu yang cukup lama untuk menggunakan media-media yang memang saat ini dia perlukan tapi tidak sesuai dengan kebutuhannya ya. Kadang-kadang mereka kan belum bisa membatasi,
aku udah selesai nih Iya. tugasku, ya Kadang masih aku main nggak perlu. game. Nah, yang sering-sering kan ada lagi yang lain nggak ya? Iya. Gitu. Oh, temanku bisa, aku nggak bisa ya. Nah, itu sesuatu hal bagi mereka yang serba ingin tahu gitu ya, serba ingin eksplorasi dunianya. Ya, sebenarnya kita senang sih seperti itu. Ya, kita senang. Karena itu tetap diusahakan anak-anak itu perlu pendampingan yang optimal. Gitu. Ya. Jadi tetap perlu dipantau sama orang tuanya. Ya, baik itu orang tuanya, caregivernya, gitu ya, bahkan dari dunia pendidikannya, gitu saat ini, ya. Oke. Nah, Sobat GK sudah tahu kan apa generasi strawberry itu? Nah, oleh karena itu kita tidak boleh termasuk ke dalam salah satu generasi strawberry. Untuk dokter yang terakhir nih, apa kiat-kiat agar kita generasi sekarang ini tidak menjadi generasi yang strawberry? Ya, jadi penting sekali itu ya. Iya, Penting dokter. sekali bagi kita ya. Supaya kita, anak-anak kita besok, adik-adik kita itu tumbuh dengan tangguh gitu ya. Yang pertama adalah tetap kita bisa menggarisbawahi bahwa kita harus bisa menyesuaikan ya dengan kegunaan ini apa sih yang kita berikan. Fasilitas ini kegunaannya sebetulnya apa gitu ya. Terus kemudian harus bisa mensiasati gitu ya, mensiasati kira-kira kalau memang itu saya perlukan, tentunya dengan peruntukan yang positif saja gitu ya. Kemudian jangan lupa, jangan teledor, para orang tua ini selalu mendampingi putra dan putri mereka gitu ya, atau caregivernya selalu mendampingi putra dan putri mereka. Bagaimanapun juga mereka masih belum tahu betul sebetulnya ya tentang sesuai enggak ya dengan penggunaannya sebenarnya dalam dunia maya ini gitu ya. Memang kalau kita mengenal dunia-dunia seperti itu, apalagi dunia anak muda, nggak ada habisnya gitu loh ya gitu. Kemudian proses itu perlu kita lalui ya, suatu proses dengan usaha, dengan optimisme itu perlu kita lalui ya. Jadi jangan sebuah instan pokoknya dapat. Nah, itu yang perlu kita untuk skip di pikiran-pikiran kita atau dari jiwa kita sendiri ya. Bagaimana kita agar berupaya menampilkan diri kita menjadi sesuatu yang mental yang kuat, yang tangguh dengan apapun gitu ya. Oke, mungkin gitu Mbak Ika. Nah, Terima kasih dokter atas Sama-sama. waktunya. Kami sudah diberi ilmu yang bermanfaat sekali pada siang hari ini. Kapan-kapan ngobrol lagi ya dokter. Oke, Jangan sama-sama. kapok-kapok ya dokter. Oh, aku selalu welcome untuk kalian ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Untuk sahabat GK yang mau konsultasi sama Dr. Tiwi Kusdiningsih, datang ke Klinik Gria Kumala di Jalan Panglima Sudirman nomor 231, Kota Probolinggo. Untuk jamnya hari Sabtu sekitar jam 10 sampai jam 1 siang.